striker kita yang baru diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia dan nantinya akan bermain di tim yang diasuh Patrick Kluivert saat menghadapi Australia di Sydney 20 Maret yang akan datang, dan juga melawan Bahrain di GBK tanggal 25 Maret. Ole membuat catatan manis dalam karir dia. Tentunya ini gol pertama dia bersama dengan Oxford United, klub yang dia bela saat ini. Tetapi memang pertandingan yang berlangsung di Stadion Kazam, yang markasnya bagi Oxford, mereka harus bisa mengakui keunggulan tim tamu Coventry City yang dilatih oleh Frank Lampard dengan 2-3. Dan memang kalau melihat Coventry memang unggul di semua aspek dalam ball position, percobaan tembakan ke gawang, on target. Namun bagi Ole ini penting. Ini gol perdana dia yang akan melecutkan motivasi semangat dari Ole untuk terus bisa mendapat kepercayaan dan ingin mencetak gol demi gol bersama dengan Oxford. Dia dimainkan sejak awal di starting 11 oleh pelatih Gary Rowett. Ya, dengan formasi 4-2-3-1, Ole ada di depan. Bermain 89 menit cukup bagi dia. Ya, dibandingkan dengan ketika dia datang, dia hanya memanasi bangku cadangan dan hanya dimainkan di babak kedua. Tapi dalam 2 pertandingan terakhir, setidaknya Ole menjadi pemain yang dipercayakan oleh Rowett, starter, dan dia membuktikan kepercayaan ini untuk bisa mencetak gol. Gol penyama di menit ke-53 setelah mendapat umpan dari Paqueta, dan dia melesatkan tembakan dengan sangat terukur dengan kaki kanannya. Ya, sayang ketika dia menyamakan kedudukan itu, sempat unggul Oxford, tapi disamakan dan akhirnya mereka bisa kalah dari Coventry. Namun bagi Ole, dia merasa puas dengan apa yang dia lakukan bersama dengan Oxford, dan ini juga akan melanjutkan dia dalam persiapan menghadapi Australia. Semoga Ole baik-baik saja, ya, tidak mengalami masalah di saat kita memerlukan tenaga dia, karena di depan kita hanya akan bergantung kepada dia ketika Ragnar tidak ada. Ya, walaupun kita masih punya Rafael Struijk, ya, ada Marcelino, mungkin ada Eliano Reinders, tapi Ole ini kalau di dalam keadaan bugar, kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik terhadap penampilan Ole. Ya, dan kita bergeser sekarang ke Eredivisie. Di Eredivisie, Dean James bersama dengan Go Ahead Eagles tampil luar biasa dalam 2 laga melawan tim kuat yang berada di peringkat kedua klasemen sementara PSV Eindhoven. Lagi-lagi mereka menang setelah sukses menyingkirkan Eindhoven di KNVB, Piala KNVB, dan mereka melaju ke final itu dengan 2-1, di mana Dean James yang nantinya akan kita pakai, ya, dia akan naturalisasi sementara berproses saat ini. Semoga dia cepat ambil sumpah dan bermain bersama dengan tim nasional kita melawan Australia dan Bahrain. Ini tampil oke. Ya, bermain di bek kiri dia tidak tergantikan, dan lagi-lagi mereka mengalahkan PSV. Kalau di KNVB 2-1, sekarang 3-2. Mereka bisa menang, dan luar biasa kalau bisa melihat, ya, kalau sekarang di Eredivisie, ya, memang Go Ahead Eagles itu masih berada di peringkat ke-7. Kalau PSV kan di peringkat kedua setelah Ajax ada di atas. Tetapi saya bisa katakan ini sangat baik sekali pemain ini, ya, bermain di bek kiri, dan ini menjadi ancaman tentunya bagi Calvin Verdong yang berada di sana. Tapi ini persaingan yang sehat tentunya. Kita memiliki 2 pemain top, pemain bagus yang bisa bermain di fullback, yaitu sisi positifnya. Dan apa yang sudah juga dilakukan, diperlihatkan oleh Dean James, ini menjadi suatu daya tarik atau rasa percaya diri bagi Patrick Kluivert untuk bisa mendapatkan pemain ini, dan kita pakai nantinya untuk kualifikasi nanti Piala Dunia di 4 pertandingan pada tahun ini. Karena setelah Australia dan Bahrain, kita akan menghadapi Cina dan juga dengan Jepang. Nah, sementara Calvin Verdong itu bermain imbang dengan Feyenoord, ya, 0-0 ketika dia memperkuat Nijmegen. Tapi di kandang lawan oke lah. Dan Verdong ini coba ditarik oleh Meyer, pelatih dari Nijmegen, bermain lebih ke dalam, bermain di 4 back, ya. Dia bermain di 2 back di jantung pertahanan, karena back kiri itu ada Thomas Owejen yang dimainkan, ya, di back kiri Nech. Nah, Verdong sudah beberapa kali memang dicoba untuk bermain di posisi ini, karena sebelumnya juga STY pernah mencoba Verdong itu bermain di posisi back tengah, dan dia bermain bagus berpasangan dengan Bram Neuting. Ya, tampil oke dan sulit ditembus oleh pemain-pemain Feyenoord. Ini menjadi catatan bagus juga karena dia bisa bermain di beberapa posisi. Di Serie A, kalau bisa dilihat, Jay Ises sukses menahan tim papan atas di Serie A. Atalanta tidak main-main.
ya mereka tidak kebobolan, dan ya Isyes mendapatkan banyak pujian tentunya. Tidak mudah bermain di Atalanta, ya kalau bisa melihat bahwa tidak konsistennya permainan Venezia yang terpuruk sampai di peringkat ke-19 saat ini ya. Satu tingkat di atas Monza yang berada di zona paling dasar, dan ya Isyes bermain sangat bagus di sini. Gian Piero Gasperini sebagai pelatih Atalanta juga memuji pertahanan dari Venezia yang digalang oleh Jay Isyes, kapten Venezia dan juga kapten tim nasional kita. Sulit ditembus, bahkan mereka punya pemain-pemain yang oke. Salah satu pemain tim nasional Italia, Matteo Retegui, bermain di depan Atalanta. Dia beberapa kali mendapat peluang, tapi banyak juga diblok oleh Jay Isyes dan kawan-kawan di belakang. Memang peluang itu banyak di Atalanta, wajar mereka sebagai tuan rumah dan di peringkat 3 atas. Ada beberapa kali kena membentur tiang, tapi ya ada catatan bagus yang saya lihat dari Venezia bahwa kita punya pemain seperti Jay Isyes. Wajar kalau klub-klub papan atas itu coba untuk melirik dia dan mengambil Juventus misalnya, Inter, Milan, semua, Torino ingin mengincar ini. Kalau sampai Venezia turun, saya kira Jay Isyes akan tetap bermain di Serie A karena dia akan bisa pindah ya setelah musim panas yang akan datang. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara.